Sebelumnya, apakah sudah bergabung di Meet semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan membuka pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kok Ibu kurang dengar ya suara semangatnya? Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Selamat Ibu. pagi, Bu. Nah, begitu, harus semangat. Walaupun pembelajaran kita di rumah, tapi kita harus tetap semangat, ya anak-anak? Ya, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa kepada Mbak Suci untuk memulai membimbing doa. Mari Mbak Suci. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Makasih Mbak Suci. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen satu persatu. Yang pertama, absen yang pertama yaitu Mbak Nur Hafizah. Apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Mbak Suci. Apakah hadir? Hadir, Bu. Lalu yang terakhir Mbak Alvina. Hadir, Bu. Oke, bagus sekali kelas ini. Semuanya hadir. Berarti semuanya sehat. Alhamdulillah. Baik. Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Bagimu Negeri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan bertanya nih, siapa yang masih ingat materi kita kemarin? Ayo. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Materi kita kemarin yaitu memahami apa itu satuan berat. Nah, ada yang ingat satuan berat itu apa saja? Lupa juga. Kilogram, Bu. Ya, terus? Lupa. Tapi hebat loh Mbak Mirafida masih ingat. Ya udah, Ibu jelaskan. Satuan berat itu yang pertama ada ton, lalu kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram,
sentigram, dan miligram. Tuh. Lalu selanjutnya, Ibu akan memulai pembelajaran. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, dan pembelajaran 1. Lalu kita akan mempelajari mengenai muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita dulu. Yang terwacana, siswa dapat mengetahui benda-benda di sekitar termaksud golongan benda atau bukan benda. Lalu yang kedua, di video kampanye mengurangi sampah plastik, siswa dapat mengetahui manfaat dari sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Lalu ketiga, dapat memotivasi siswa untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, siswa dapat menyimpulkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Lalu yang terakhir, siswa menyimak penjelasan mengenai musyawarah. Di sini Ibu mempunyai sebuah wacana, yaitu dengan tema benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Lalu selanjutnya, Ibu mempunyai Ibu mempunyai sebuah pertanyaan sedikit ya. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Kelompokkan gambar yang termasuk benda dan yang bukan termasuk benda. Nah, di sini ada 3 gambar benda. Yang pertama, panas api unggun. Lalu gambar kedua, gambar minyak goreng. Lalu yang ketiga, cahaya lampu. Nah, Ibu akan bertanya nih, pada gambar pertama, panas api unggun ini termasuk ke golongan benda atau bukan benda? Ibu akan bertanya kepada Mbak Suci. Gambar pertama ini termasuk benda atau bukan, Mbak? Bukan, Bu. Itu zat. Kan yang masuk. Kalau menurut saya bukan, Bu. Ya, benar. Bukan benda karena tidak dapat ditimbang dan tidak dapat menempati ruang. Benar sekali, Mbak Suci. Lalu yang gambar selanjutnya itu minyak goreng. Mbak Alvina coba, ini termasuk benda atau tidak? Benda, Bu. Kok bisa menyebutkan ini benda? Kenapa alasannya? Karena dia dapat ditimbang. Ya, pintar sekali. Makasih Mbak Alvina. Ya, minyak goreng ini dapat ditimbang, lalu dapat menempati ruang. Lalu selanjutnya gambar ketiga, cahaya lampu. Mbak Nur Hafizah bisa menjawab ini benda atau bukan? Bukan, Bu. Alasannya? Tidak dapat ditimbang. Iya, benar sekali. Anak-anak Ibu semuanya pintar ya. Lalu
Selanjutnya, Ibu mempunyai dua gambar. Ibu bertanya nih, apa perbedaan gambar di bawah ini? Ayo yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai tambahan. Yang A, sampahnya berserakan, Bu. Ya, lalu yang B? Bersih. Bersih, Bu. Nggak ada sampahnya, Bu. Benar sekali, pintar semua. Iya, benar. Gambar A, lingkungan tempat tinggal itu berserakan sampah. Lalu yang gambar B, lingkungannya itu terlihat sangat bersih. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sampah. Sampah sendiri ada beberapa macam. Nah, kita akan membahas mengenai sampah plastik. Dengan menyimak video ini, kita akan mengetahui pengertian plastik dan cara menanggulanginya. Berikut videonya, kita tonton ya. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menampung rusaknya habitat. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan buaya seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menyumbat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, dengan cara pola hidup ramah lingkungan, batasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik, hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja, gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa
kita harus menjaga atau kita harus membuang sampah pada tempatnya agar sampah seperti plastik tadi tidak menimbulkan beberapa masalah. Lalu selanjutnya Ibu mempunyai pertanyaan nih, 3 pertanyaan. Ibu coba tunjuk Mbak Alvina. Coba baca 3 soalnya ya. Pertama, apa itu reduce sampah plastik? Yang kedua, apa itu rescue sampah plastik? Yang ketiga, apa itu recycle sampah plastik? Sudah, Bu. Makasih Mbak Alvina. Lalu yang menjawab nih. Selanjutnya Ibu menunjuk Mbak Suci menjawab nomor 1. Baik, Bu. Apa itu reduce sampah plastik? Reduce sampah plastik itu menurut saya mengurangi sampah plastik, Bu. Sip, benar sekali. Terima kasih Mbak Suci. Terus selanjutnya nomor 2. Mbak Nur Hafizah, coba menjawab. Apa itu reduce sampah plastik? Kalau nggak salah itu, Bu, memanfaatkan sampah plastik. Pintar sekali, benar Mbak Nur Hafizah. Terus yang nomor 3, Ibu akan menjawab sendiri. Apa itu recycle sampah plastik? Nah, recycle itu mendaur ulang. Berarti recycle sampah plastik itu sama dengan mendaur ulang sampah plastik. Selanjutnya Ibu akan menerangkan ya. Yang pertama tadi kan ada bagaimana cara mengurangi sampah plastik. Nah, caranya itu mengurangi sampah plastik itu dengan membakar sampah dan menimbun sampah. Lalu yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan plastik? Lalu jawabannya, cara memanfaatkan sampah plastik itu dengan menggunakan bekas plastik tebal untuk dijadikan tas. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mendaur ulang sampah plastik? Cara mendaur ulang sampah plastik itu dengan mengelola sampah plastik menjadi sebuah bentuk kerajinan. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah dan yang lainnya? Ibu mempunyai sebuah video yang akan membahas mengenai musyawarah. Berikut videonya kita tonton bersama. Musyawarah. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Kegiatan musyawarah dapat dilakukan di dalam keluarga, sekolah, maupun di desa. Semua anggota yang ikut musyawarah berhak untuk mengeluarkan Salah satu contoh musyawarah di keluarga adalah pembagian tugas di rumah. Contoh musyawarah di sekolah adalah pemilihan ketua kelas. Contoh musyawarah di desa adalah rapat kerja desa. Nah, itu tadi adalah tentang musyawarah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan mengenai musyawarah. Apakah ada yang mau bertanya mengenai video tadi? Apakah ada yang masih kurang jelas? Kalau pemilihan ketua kelas,
Iya, itu juga termasuk musyawarah di dalam kelas. Soalnya caranya itu mengambil keputusan bersama ya. Kalau memilih ketua kelas kan kita itu pastinya memungut suara terbanyak gitu biasanya. Itu termasuk musyawarah. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Kita juga dapat memahami mengenai benda di sekitar, yaitu plastik dan beberapa cara menanggulanginya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu punya LKPD yang akan Ibu bagikan di grup WA ya, anak-anak. Dikerjakan di rumah, lalu dikumpulkan kembali kepada Ibu di grup WA saja. Baik, anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih anak-anak hebat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.